Bayangin, kamu lagi duduk di kelas atau rapat, dan tibalah giliran kamu buat ngomong. Dalam kepala, semuanya udah rapi, kalimatnya mulus, intonasinya pas. Tapi begitu mulut kebuka, kata-katamu malah kusut kayak earphone di saku. Ada yang ketahan, ada yang ngulang, atau tiba-tiba lidahmu belok arah dan bikin bunyi yang gak kamu rencanain sama sekali. Rasanya gak enak kan? Deg-degan, diliatin orang-orang, dan kamu cuma berharap momen itu cepat lewat. Tapi faktanya, hampir semua orang pernah ngalamin momen canggung kayak gitu. Bedanya, buat sebagian orang, itu bukan kejadian sekali-sekali, itu rutinitas. Karena yang mereka hadapi adalah gangguan bicara. Sesuatu yang gak cuma soal suara yang terdengar beda, tapi sesuatu yang ngeganggu aliran kata, ritme, bahkan kejelasan ngomong sehari-hari, dan dampaknya lebih besar dari yang kita kira. Cara mereka bersosialisasi, percaya diri mereka, bahkan pekerjaan dan identitas diri semua bisa ikut kena. Tapi menariknya, banyak banget jenis gangguan bicara. Dan masing-masing punya cerita sendiri. Ada yang bicaranya sering mandek karena otaknya lagi sibuk ngatur gerakan mulut yang super kompleks. Ada yang suaranya berubah, kayak huruf S jadi T, sehingga mereka tumbuh besar dengan suara khas yang kadang malah bikin orang ngira itu gaya lucu. Padahal sebenarnya itu sebuah tantangan yang terus mereka bawa dari kecil sampai dewasa. Ada juga orang yang otot-otot bicaranya baik-baik aja, tapi otaknya kesulitan nyusun instruksi buat menggerakkan bibir, lidah, atau rahang. Hasilnya, kata-kata keluar dengan ritme yang aneh, tekanan suku kata yang gak sesuai, sampai terdengar seperti robot yang lagi belajar ngomong. Dan ada kondisi yang bikin seseorang tahu persis apa yang mau dia sampaikan, tapi kata-katanya seperti hilang di jalan, kayak peti penuh pikiran yang kuncinya mendadak hilang. Mereka tetap cerdas, tetap punya ide, cuma bahasanya yang susah dijangkau. Biasanya muncul setelah stroke atau cedera. Otak dan itu membuka mata kita, betapa rumitnya bahasa bekerja di dalam kepala. Ada pula orang-orang yang otaknya lari duluan, sementara mulutnya enggiosen-gosen nyoba nyusul. Hasilnya, kata-kata jatuh berantakan, terburu-buru, dan susah ditangkap. Banyak dari mereka bahkan gak sadar kalau bicaranya cepat dan keriting, sampai orang lain bingung mengikuti. Dan ada juga kondisi yang bikin suara terasa berat, lambat, seolah mulut habis disuntik bius dokter gigi. Bedanya ini gak hilang dalam sejam. Otot-otot yang harusnya menggerakkan bibir, lidah, pita suara, semuanya melemah atau rusak. Padahal, pikiran mereka tetap tajam, tetap penuh ide, hanya suaranya yang kehilangan tenaga untuk mengikuti. Di balik semua itu, ada hal yang sering terlewat. Orang-orang dengan gangguan bicara biasanya adalah komunikator paling tangguh yang bisa kamu temui. Mereka sudah terbiasa menghadapi tatapan aneh, komentar gak sensitif, bahkan ejekan. Tapi mereka terus ngomong, terus mencoba, terus mencari cara agar suara mereka didengar, dan itu bentuk ketangguhan yang gak semua orang punya. Jadi, lain kali, kalau kamu ketemu seseorang yang bicaranya tersendat, berbeda, atau butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan kalimatnya, tahan sedikit, dengerin. Biarkan mereka menyampaikan pikiran mereka sepenuhnya. Jangan potong, jangan buru-buru bantu menyelesaikan, dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan atau meniru dengan nada mengejek. Karena komunikasi itu bukan lomba cepat-cepat, tapi soal koneksi, soal menghargai orang lain apa adanya. Kalau kamu pernah merasa dinilai atau diremehkan karena cara kamu bicara, kamu nggak sendiri. Ceritain pengalamanmu di komentar. Siapa tahu bisa bantu orang lain merasa lebih diterima. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus bangun komunitas yang merayakan semua suara, apapun bentuknya. Sampai jumpa di video berikutnya.